Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini saya ingin sharing kepada Anda semua mengenai salah satu hal penting di dalam penyampaian firman Tuhan secara khusus, tapi ini dalam konteks bagaimana pelayanan Kristiani, yaitu menjangkau orang-orang yang belum percaya, yaitu aspek yang saya sebutkan dengan keyakinan dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara, apabila kita membatasi atau mendefinisikan apa yang disebutkan dengan memberitakan firman Tuhan, maka itu bisa terdiri dari khotbah, bisa terdiri dari mengajar, bisa pastoral counseling, ya, karena ketika Anda melakukan pastoral counseling, saat itu Anda menjawab masalah-masalah yang orang yang Anda layani dari perspektif firman Tuhan. Dan kata lain, saat itu juga Anda sharing tentang firman Tuhan. Dan yang terakhir, ketika Anda sharing, membagi, menceritakan tentang sesuatu hal dalam kehidupan Anda, dan itu terkait dengan bagaimana Tuhan telah memberkati Anda, atau Anda mendapat berkat dari Tuhan, dan bagaimana pengalaman Anda sebagai orang percaya itu Anda sharing kepada orang lain. Jadi di dalam melakukan keempat hal itu, yang pertama adalah khotbah, yang kedua adalah mengajar, yang ketiga adalah pastoral counseling, dan yang keempat adalah sharing, ya, yang bersifat one on one, ya, jadi secara berdua sharing firman Tuhan kepada orang lain. Maka ada satu hal penting yang perlu ada dalam proses itu, yang disebut dengan keyakinan, ya, atau confidence. Nah, saudaraku, meyakini akan iman, ya, meyakini akan firman Tuhan itu adalah sangat penting di dalam menjangkau orang lain, ya. Kalau Anda tidak yakin, kalau Anda nggak yakin, jadi sebagai pelayan, kalau Anda nggak yakin, maka sulit bagi Anda untuk meyakinkan orang lain. Keyakinan itu biasanya terkait dengan percaya. Karena Anda yakin, maka Anda percaya, ya. Jadi percaya itu muncul karena keyakinan, ya. Anda yakin, Anda percaya, kemudian karena Anda percaya, Anda semakin yakin, dan Anda semakin percaya. Jadi itu adalah proses yang saling menguatkan, ya. Percaya dan yakin, sering kita sebut bahwa saya yakin dan percaya. Jadi keyakinan, sekali lagi, itu hal yang sangat penting, dan keyakinan itu perlu ditularkan, ya, diturunkan kepada orang lain. Anda yakin, maka Anda membuat orang lain menjadi yakin, dan pada akhirnya sebagai persekutuan, ya, persekutuan dalam Kristus, maka persekutuan menjadi persekutuan atau kumpulan-kumpulan orang percaya yang yakin akan Allah Bapa di sorga, yakin akan Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percaya akan Roh Kudus, akan gereja, dan akan Alkitab. Yakin dan percaya kepada Alkitab, percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ketika Anda berkhotbah dan Anda mengajar, sebetulnya Anda menularkan keyakinan. Anda yakin, kemudian Anda berkhotbah, Anda mengajar, karena itu Anda menularkan keyakinan itu. Dan keyakinan itu bisa diterima oleh orang lain menjadi yakin. Saudara sekalian, saya ingin menyoroti tentang aspek keyakinan ini, ya, yang tadi saya sebutkan berawal dari yang menyampaikan firman Tuhan, atau si pengkhotbah atau si pengajar, ya, berasal dari dia. Kemudian bagaimana keyakinan itu harus ada pada dirinya, dan kemudian keyakinan itu rasa yakin dan percaya itu ditularkan kepada orang-orang yang Anda layani. Dan untuk itu saya ingin membaca satu perikop, ya, yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 11 sampai ayat 14. Jadi sebetulnya ini merupakan rangkaian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 ini dari ayat 3 sampai dengan ayat 14, itu judul besarnya atau judul perikop ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih.
Namun dari ayat 3 sampai ayat 10 saya pernah menguraikan di waktu-waktu sebelumnya ya, di dalam renungan sharing singkat ini. Dan masih di dalam perikop itu Paulus kemudian menceritakan tentang bagaimana atau membahas atau menyampaikan kepada orang di Efesus mengenai bagaimana Paulus telah mengalami iman dan percaya itu, pengalaman dia secara pribadi. Dia yakin betul akan hal itu dan dia sampaikan bahwa orang-orang di Efesus juga akan yakin, dan pada akhirnya seluruh gereja atau persekutuan antara Paulus dengan orang-orang di Efesus itu sama-sama menjadi yakin. Nah, saudara, saya ingin membaca dari ayat 11 ya, 11 sampai ayat 14, tapi pertama kita akan lihat dulu ayat 11 dan ayat 12 ya. Efesus pasal 1 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudara, dalam dua ayat yang kita baca ini, Paulus menyampaikan kepada orang di Efesus tentang keadaannya, tentang posisinya, bahwa dia betul-betul yakin ya, dia betul-betul memiliki confidence itu, memiliki yakin akan iman dan percayanya. Jadi Paulus menyampaikan itu, dia menyampaikan kepada orang Efesus bahwa dia sungguh-sungguh yakin akan iman dan percayanya. Nah, dalam ayat 11 mengatakan begini, kami telah mendapat bagian yang dijanjikan. Kami sudah mendapat bagian dijanjikan. Nah, kami di sini adalah kata ganti ketiga ya, kata ganti orang pertama secara plural ya. Kata ganti orang pertama secara plural itu adalah kami, kemudian kata ganti orang pertama secara singular itu saya. Jadi sebetulnya Paulus dengan tim pelayanannya ingin menyampaikan bahwa kami sudah mendapat bagian yang dijanjikan Tuhan. Kemudian kami dari semula ditentukan ya, kami dari semula ditentukan. Itu masih dalam ayat 11 dikatakan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sekali lagi ini Paulus berbicara mengenai predestinasi, sehingga Paulus mengatakan kami adalah orang-orang yang merupakan target dari predestinasi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah mengalami predestinasi yang atau keselamatan yang sudah dirancang dan diberikan oleh Tuhan Allah. Kemudian ayat 12, saudara, di ayat 12 mengatakan kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Jadi kami ya, Paulus dan tim pelayanan telah menaruh harapan pada Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya ini ingin menjelaskan tentang bagaimana, seperti tadi saya sebutkan, bagaimana keyakinan yang ada pada Paulus dan tim pelayanannya. Dan begitu yakin sehingga Paulus menyatakan bahwa kami telah mengalami itu. Kami telah ditentukan sejak semula, kami telah mengalami kasih Kristus, kami telah mendapat bagian yang dijanjikan itu. Jadi semuanya menggunakan kalimat participle ya, present participle, yang berarti bahwa telah mengalami itu dan sampai sekarang masih mengalami itu, dan nanti seterusnya akan mengalami hal itu. Itulah yang disampaikan Paulus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda perhatikan keyakinan ya, pada zaman ini orang yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi itu adalah para endorser. Para endorser itu mereka sangat yakin dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka yakinkan itu dan kemudian mereka berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa kami yakin ya. Para endorser, kemudian orang yang menjadi advertiser ya, jadi yang berada dalam industri periklanan, mereka begitu yakin akan apa yang mereka miliki atau akan apa yang mereka sampaikan kepada orang lain. Jadi itu adalah keyakinan, itu ada pada kami.
ada pada mereka. Orang-orang yang tadi saya sebutkan bekerja di periklanan, yang sebagai endorser, mengendorser sesuatu benda, sesuatu hal, itu mereka betul-betul yakin. Ya, dan mereka sampaikan itu, keyakinan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritahukan kepada kamu juga. Jadi ketika Rasul Yohanes menulis surat ini, Rasul Yohanes mengatakan yang dia alami, yang telah kami lihat dan telah kami dengar, itulah yang kami percaya dan kami beritahukan kepada kamu, supaya kamu juga percaya dan kamu dan kami memiliki persekutuan di dalam Kristus Yesus. Jadi ini juga Rasul Yohanes ingin menyatakan bahwa Rasul Yohanes memiliki keyakinan itu karena telah melihat dan telah mendengar akan kasih Kristus dan telah mengalami akan kasih Kristus itu, yakin betul tentang hal itu, maka kami menyampaikan, Yohanes dan tim pelayanannya menyampaikan kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Saudara, saya pernah mendengar atau saya pernah hadir dalam satu ibadah, dan dalam ibadah itu saya mendengar salah seorang yang menyampaikan firman Tuhan, dan boleh dikatakan saya agak sedikit tidak puas dengan apa yang dia sampaikan, karena sepanjang khotbahnya itu dia menyampaikan tentang atau dia menggunakan kata-kata mungkin, kemungkinan, mungkin, itu berkali-kali di dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, kalau Anda berkhotbah lalu kemudian begitu banyak Anda menyampaikan statement, lalu statement itu dengan kata kemungkinan, mungkin, itu tandanya bahwa betul-betul Anda tidak memiliki keyakinan, dan kemudian Anda menularkan hal yang keraguan-raguan Anda itu karena Anda menggunakan kata mungkin tadi kepada jemaat yang mendengarkan khotbah Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah itu, saya cukup tidak puas ya, karena pengkhotbah begitu banyak menggunakan kata mungkin ya. Jadi janji firman Tuhan, dia tidak meyakinkan itu kepada jemaat, tapi dia mengatakan mungkin ya, mungkin akan diberkati, mungkin jemaat akan menerima apa yang dia doakan. Jadi menggunakan kata mungkin begitu banyak di dalam khotbah yang sebetulnya menunjukkan bahwa dia tidak yakin akan hal itu, akan apa yang dia khotbahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini manfaatnya bagi kita? Pertama, Anda harus bersyukur apabila Anda diberikan kesempatan sebagai pelayan Tuhan, terutama apabila Anda melayani Tuhan dalam khotbah ya, dalam pelayanan mimbar atau pelayanan khotbah. Karena ini sebetulnya Anda melayani apa yang disebut dengan God administration atau tata kelola Allah dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi ini suatu penghargaan yang luar biasa. Namun Anda harus mengalami keselamatan dan kasih Kristus itu terlebih dahulu. Anda harus mengalami itu dulu supaya Anda harus yakin. Jadi Anda percaya dulu dan Anda yakin betul-betul tentang kasih Allah Bapa. Kemudian karena Anda percaya, maka Anda dengan yakin bisa menyampaikan firman Tuhan. Kabar baik itu bisa Anda bagikan kepada orang lain kalau betul-betul Anda sudah yakin tentang hal itu. Jadi pelajaran pertama bagi kita pada hari ini yaitu dalam menyampaikan firman Tuhan, keyakinan akan keselamatan, keyakinan akan Allah, percaya dan yakin akan Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, keyakinan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus Tuhan, yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Karena itu Yesus adalah penebus, penyelamat kita. Kemudian keyakinan akan Roh Kudus, keyakinan akan gereja, keyakinan akan firman Tuhan, keyakinan akan hidup di masa yang akan datang, hidup sesudah mati nanti secara fisik ini. Keyakinan itu Anda harus alami lebih dahulu sebelum Anda menyampaikan itu kepada orang lain. Saudara sekalian, hal yang kedua adalah ketika di ayat 11 dan 12 tadi Paulus menggunakan kata kami menyatakan tentang keyakinannya.
Kemudian Paulus mengubah hal itu menjadi kata kamu. Ya, kamu adalah kata ganti orang kedua plural, ya, jamah. Dan di dalam ayat 13 ya, ayat 13 Paulus menyampaikan, kalau di dalam ayat 11 dan 12 Paulus menyampaikan tentang keyakinan yang Paulus dan tim pelayanannya memiliki itu, ya, yang dimiliki oleh Paulus dan tim pelayanan. Kemudian ayat 13 berbunyi demikian. Di dalam dia ini adalah Tuhan Yesus Kristus, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, ayat 13 ini ada 4 kali ya kata ganti orang kedua plural, yaitu kamu. Jadi satu ayat ini ada 4 kali, kemudian kepemilikan atau kata ganti mu, ya, mu ini sebagai kata ganti kata kepemilikan dari kata ganti orang kedua tadi, plural tadi, itu 1 kali. Jadi di total ada 5 kali di dalam satu ayat ini dikatakan kamu. Jadi kalau tadi Paulus menyampaikan kami harus yakin, kemudian di ayat yang ke-13 ini Paulus katakan kamu juga harus yakin. Sebagai pendengar firman Tuhan, Paulus ingin menyampaikan bahwa kamu juga orang-orang Efesus harus yakin. Sama seperti kami memiliki keyakinan itu, maka kamu orang-orang Efesus, kamu juga harus yakin. Nah, saudara, dikatakan begini, di dalam dia kamu juga. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kamu juga telah mendengarkan firman Tuhan ini. Injil keselamatan kamu telah mendengarkan itu. Maka kamu percaya, kamu dimeteraikan, dan kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ada 4 kali Paulus menyampaikan tentang ada kata kamu di dalam ayat 13 ini yang menekankan bahwa selain kami sebagai pemberita firman harus yakin akan iman dan percaya kami, maka kamu sebagai pendengar, kamu juga harus yakin akan apa yang kami beritakan. Dan Paulus mengatakan bahwa seperti apa yang kami alami, kamu pun telah mengalami itu. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan, Injil keselamatan. Karena itu bentuk keyakinan yang seperti kami alami, kamu juga harus mengalami hal itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, khususnya Anda yang menyampaikan firman Tuhan, Anda yang menjalankan pelayanan khotbah, pelayanan pengajaran, ada satu contoh yang menarik dari Yohanes Pembaptis ya, ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah ya di padang gurun pada saat itu. Apa yang dilakukan Yohanes ketika orang-orang dari yang disebut dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada orang-orang Saduki, dan orang Farisi datang kepada Yohanes, dan kemudian Yohanes menyampaikan bagaimana sasaran firman Tuhan itu ditujukan kepada mereka. Ya, jadi ini sangat penting bagaimana Yohanes menekankan tentang firman Tuhan itu yang punya target, ya, dan target itu adalah orang yang mendengarkan. Jadi Yohanes yakin betul, lalu kemudian dia menyampaikan itu kepada orang-orang yang mendengarkan. Nah, saudara, di dalam ayat 9 dari ya Matius pasal 3 ya, pasti Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian ya. Tetapi waktu ia ini adalah Yohanes Pembaptis, ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi ini suatu teguran yang sangat terarah yang dilakukan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang datang pada saat itu. Dia katakan kepada mereka, kamu keturunan ular beludak, kamu harus bertobat. Nah, saudara, inilah ya keyakinan itu. Jadi Yohanes menyampaikan keyakinannya dengan yakin dia berkhotbah, dan dia menyampaikan itu dengan sasaran,
kepada mereka yang mendengar dengan target yang jelas, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, dan mengatakan bahwa mereka harus bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, Paulus juga menyampaikan begini, sebab jika kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah menyelamatkan kamu, maka kamu akan menerima itu. Jadi Paulus juga menggunakan kata ganti ini, ya, kata ganti orang kedua yang bersifat plural atau bersifat singular, yang menyatakan bahwa keyakinan yang dimiliki oleh Paulus juga harus dimiliki oleh orang-orang di Roma pada saat itu. Bacaan kita yaitu tentang orang-orang di Efesus, tapi juga orang-orang di Roma. Nah, saudara, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa tanggung jawab Anda yaitu membangun keyakinan orang lain. Ya, ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, apa yang Anda yakin itu Anda membangun itu, Anda menularkan itu kepada orang lain. Apa yang Anda percaya Anda sampaikan supaya orang lain juga percaya ketika mereka mendapat pengajaran dari Anda, ketika mereka mendengarkan khotbah Anda. Jadi keyakinan itu ditularkan kepada orang lain. Dari Paulus kepada jemaat di Efesus, dari Yohanes kepada orang-orang percaya, dari Paulus kepada jemaat di Roma dengan hal yang sama, yaitu dari kamu kepada orang-orang lain yang merupakan pendengar dari khotbah Anda atau murid-murid di dalam pengajaran Anda. Saudara, keyakinan itu secara personal, ya. Jadi keyakinan itu secara personal harus dimiliki oleh setiap orang, bukan secara kelompok. Jadi meskipun khotbah itu ditargetkan secara kelompok, pengajaran itu ditargetkan secara kelompok, tetapi keyakinan itu harus dimiliki oleh tiap orang, tiap pribadi. Karena itu sebagai jemaat, ya, sebagai orang awam, sebagai jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan khotbah, kita harus yakin akan apa yang disampaikan. Kita harus percaya, kita harus yakin akan apa yang disampaikan di dalam khotbah dan pengajaran. Dan kepada Anda yang melakukan pelayanan khotbah dan pengajaran, Anda memiliki tanggung jawab untuk betul-betul meyakinkan setiap orang dalam secara pribadi, secara individu, tetapi secara kelompok Anda meyakinkan jemaat bahwa apa yang Anda sampaikan itu betul-betul Anda sudah meyakininya. Dan kemudian Anda bisa menularkan keyakinan itu kepada orang lain. Jadi mulai dari hari ini, ketika Anda membagi firman Tuhan, ketika Anda melayani, ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, Anda harus yakin. Dan yang kedua, Anda harus punya target. Target itu yaitu terarah kepada orang-orang yang mendengarkan, dan mereka pun harus yakin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang menarik, yaitu bahwa pelayan Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan yang cukup ternama, yaitu John Stott, ya. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa John Stott adalah salah seorang pelayan di UK, di Inggris, yang begitu ternama pada zamannya, dan satu zaman dengan Billy Graham yang melayani di Amerika. Dan kemudian John Stott membangun gerejanya, ya, di daerah yang disebut dengan Langham, ya. Langham ini satu daerah di pusat kota London, ya. Kemudian dengan gerejanya, dengan jemaatnya, John Stott mengajarkan, dan kemudian prinsip yang diajarkan salah satunya itu adalah keyakinan bahwa ketika seorang menyampaikan firman Tuhan dan ketika seorang berkhotbah, maka dia harus mengalami terlebih dahulu apa yang disebut dengan Allah pencipta alam semesta. Percaya bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang diutus oleh Tuhan. Percaya kepada Roh Kudus yang adalah roh penghibur, roh yang membimbing, roh yang menguatkan setiap orang percaya pada zaman ini. Percaya kepada Alkitab. Nah, ini yang paling penting. Percaya kepada Alkitab. Yakin betul akan kebenaran Alkitab. Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. Saya sering menjumpai banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan tanpa salah. Ya, itu lebih sangat yakin betul, sehingga mereka mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan tanpa salah.
tanpa salah ini ditambahkan oleh banyak orang ya, oleh pendeta ya. Tapi ini adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Yakin betul, John Stott juga mengatakan, yakinlah betul akan kehidupan kekal dan yakinlah betul akan gereja ya, bahwa gereja adalah institusi yang dibangun Tuhan, lembaga yang dibangun Tuhan untuk kita orang-orang percaya bersekutu, memuji dan melayani dunia ini ya, itu adalah melalui gereja. Jadi itulah keyakinan Bapak Ibu Saudaraku, itulah keyakinan yang perlu ada bagi setiap pelayan Tuhan, dan ini perlu ada pada pribadi dan kepada pribadi pelayan, dan kemudian bagaimana pribadi pelayan ini menyampaikan ini kepada orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian, di mana keyakinan harus ini dibangun? Ya, saudara, keyakinan ini harus dibangun sejak kecil ya. Sejak anak-anak itu masih sangat kecil, jadi kepada seluruh jemaat tentu saja, tetapi keyakinan ini perlu dibangun sejak masih kecil. Karena itu mereka yang memiliki keyakinan akan kebenaran, akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keyakinan akan gereja, keyakinan akan Alkitab ini sudah mulai diajarkan sejak anak-anak ya. Jadi kepada Anda sebagai pelayan-pelayan anak ya, sebagai pelayan-pelayan di remaja, di taruna, kepada Anda yang melayani sekolah minggu, kepada Anda yang melayani pemuda ya, pada usia-usia yang sangat membutuhkan firman Tuhan, Anda harus menanamkan keyakinan ini. Jadi bukan saja Anda alami itu, tentu saja Anda harus mengalami sebagai pelayan sekolah minggu, sebagai pengajar, sebagai pelayan katekesasi, pengajar katekesasi, karena katekesasi adalah bentuk dari pengajaran ya, bentuk dari menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran ya. Apalagi kalau Anda berkhotbah secara umum di dalam khotbah mimbar, maka keyakinan itu harus ada pada diri Anda dan kemudian Anda menyampaikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu, sebagai pesan ya, sebagai pesan kepada kita. Pesan yang terakhir kepada kita yaitu saya ingin membaca dari ayatnya yang terakhir ya, ayat ke-14 dari pasal 1 ini. Efesus pasal 1 ayat 14 bunyinya demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, saya tertarik dengan bagaimana Paulus menggunakan kata ganti orang ya. Jadi tadi pertama di dalam ayat 11-12 Paulus menggunakan kata kami. Kami ini menjelaskan tentang orang-orang yang melayani. Jadi pendeta, para pelayan firman yang melayani, sehingga menggunakan kata kami. Ayat 11-12. Kemudian pada ayat 13 seperti saya sudah jelaskan ini, Paulus menggunakan kata kamu. Jadi kami yakin, kami telah percaya. Kemudian ayat 13 Paulus menggunakan kata kamu. Bahkan di dalam ayat 13 ini seperti tadi saya sebutkan 5 kali Paulus menyebutkan tentang kamu. Kami sudah yakin, sekarang kamu juga harus yakin. Tapi kemudian di ayat 14 tapi kemudian di ayat 14 Paulus menggunakan kata kita ya. Jadi dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yang yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi 3 kali di ayat 14 Paulus menggunakan kata kita ya. Jadi kamu, kami, kemudian kamu dan kita. Dan kita di dalam ayat 14 ini Paulus dan jemaat di Efesus. Jadi kalau kamu yakin, karena saya yakin, kamu juga harus yakin. Dan kita sama-sama yakin. Yakin akan apa? Yakin akan penebusan ya, yakin akan penebusan dan apa yang kita akan peroleh ya, kita akan peroleh pada waktunya. Jadi di sini Paulus menyampaikan keyakinan itu membuat jemaat bersekutu dan jemaat berharap ya, gereja dan jemaat berharap akan kesempurnaan persekutuan dengan Bapa di sorga,
pada akhirnya untuk memuji kemuliaannya. Jadi itulah proses yang tadi saya sebutkan, keyakinan akan iman dan percaya kepada Tuhan. Itu harus dimulai dari setiap orang yang berkhotbah, setiap orang yang mengajar, kemudian keyakinan itu ditularkan kepada orang yang mendengar, dan pada akhirnya bersama-sama memiliki keyakinan itu. Saudara-saudara sekalian, sebagai oleh-oleh atau sebagai pekerjaan rumah bagi kita, mari kita membangun keyakinan ini, ya. Dan keyakinan itu harus ada terlebih dahulu di setiap orang yang memiliki tanggung jawab pelayanan, yaitu pelayanan sharing firman Tuhan, pelayanan menyampaikan firman Tuhan, dan terutama lagi pelayanan berkhotbah. Anda tidak akan bisa meyakinkan orang lain apabila Anda tidak yakin terlebih dahulu. Jadi Anda harus yakin terlebih dahulu akan iman dan percaya Anda akan 6 aspek yang tadi saya sebutkan. Percaya kepada Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia ini, anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini. Yang ketiga, Roh Kudus. Yang keempat, percaya kepada Alkitab sebagai adalah firman Tuhan, percaya kepada gereja, dan percaya kepada kehidupan yang kekal. Itu adalah 6 aspek yang betul-betul harus dimiliki oleh setiap pelayan. Yakin akan hal itu sebelum Anda meyakinkan orang lain. Tuhan berkati pelayanan Anda, dan mulai dari sekarang Anda yakin itu supaya Anda bisa meyakinkan orang lain. Amin.